Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kali ini, saudara-saudaraku, kita akan memahami firman Tuhan dari bacaan Alkitab. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25, dibaca sampai ayatnya yang ke-12. Dari bacaan Alkitab ini, gereja kita memberi tema terkait dengan firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu hidup taat menurut hukum. Sebelum kita dengarkan perenungan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dulu pembacaan firman-Nya. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sendiri berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukum mati, aku rela mati. Tetapi jika aku yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar. Jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Demikian saudara-saudaraku sabda Tuhan. Tentu kiranya kita memohon hikmat dari Tuhan untuk bisa memahami pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya teringat akan sebuah film yang kemudian dia tayang tahun 2018. Film ini diberi judul Peppermint. Menceritakan seorang ibu yang kemudian beralih dari seorang ibu rumah tangga menjadi seorang yang kemudian ganas dan beringas. Kejadian ini mengisahkan tentang seorang ibu yang mencari keadilan ketika suami dan anak-anaknya itu dibunuh oleh penjahat. Peristiwa itu dia saksikan sehingga dia bisa mengenali penjahat-penjahat yang membunuh keluarganya. Dalam hal ini suami dan anak-anak. Ketika dia kemudian sadar dari komanya di rumah sakit, dia kemudian menuntut keadilan. Dia datang ke polisi, lalu kemudian menceritakan pengalaman yang kemudian dia alami. Tapi sangat disayangkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, cerita ini kemudian menunjukkan bahwa upaya ibu ini untuk mencari keadilan lewat sistem hukum pada waktu itu tidak dia dapat. Karena aparat hukum, polisi, hakim pada waktu itu bisa dibeli dengan uang.
Mereka menerima suap sehingga pada akhirnya keadilan tidak didapat oleh seorang ibu. Singkat cerita, saudara-saudaraku, waktu berlalu, lalu kemudian 5 tahun sesudah kejadian itu, ibu ini berubah dari seorang ibu rumah tangga yang kemudian sering masak di rumah, sekarang menjadi seorang yang membela keinginannya karena pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan keadilan pada sistem hukum pada waktu itu. Ada perubahan dari seorang ibu yang mengurus rumah tangga sekarang menjadi seorang yang mencari keadilan di jalanan. Dan kita tahu bersama saudara-saudaraku bahwa pada akhirnya kisah cerita dari film ini, ibu ini bisa membalaskan ya keadilan yang dia tidak dapat dihukum pemerintah waktu itu, dan dia menjadi seorang yang mencari keadilan sendiri. Dia main hakim sendiri karena dia tidak lagi percaya pada hukum saat itu. Ini hanya sebuah cerita di sebuah film. Tapi saudara-saudaraku, pengalaman ibu ini bisa menjadi sebuah juga pengalaman begitu banyak orang di negeri ini ketika kemudian mau mencari keadilan. Ada ungkapan bilang begini, orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti. Begitu banyak orang jadi jahat. Kenapa? Karena dia mengalami satu pengalaman yang menyakitkan. Contoh saja ini film. Seorang ibu yang percaya pada hukum. Ketika kemudian dia mencari keadilan pada hukum waktu itu dia tidak dapatkan. Karena aparat hukum saat itu termakan suap dan tidak bisa memberi keadilan. Sekarang dia main hakim sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, sangat ironi. Di negara kita ini begitu banyak produk hukum. Tetapi yang malah melanggar hukum adalah orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Begitu banyak yang terjadi saudara-saudaraku bahwa nanti kasusnya viral dulu, baru kemudian ditangani. Sebelum viral diabaikan. Tapi ketika dibawa ke media sosial baru menjadi perhatian publik. Baru aparat hukum kemudian datang bagaikan pemadam kebakaran. Walaupun saudara-saudaraku tentu tidak semua aparat hukum melakukan hal yang demikian. Masih banyak juga saudara-saudaraku yang kita lihat ada orang-orang baik di negara kita yang menegakkan hukum. Nah saudara-saudaraku, kita perhatikan bacaan Alkitab yang kita sudah dengarkan tadi. Dalam sorotan tema minggu ini, hidup taat menurut hukum. Bagaimana posisi kita orang Kristen ketika kita harus mentaati hukum yang ada di negara kita? Saudara-saudaraku, ini mengambillah satu latar belakang pengalaman yang dialami oleh Paulus. Dalam bacaan Alkitab ini, Paulus berhadapan dengan dua kekuatan. Yang pertama, sisi keagamaan, yaitu kelompok mayoritas, yaitu agama Yahudi waktu itu. Tapi yang kedua adalah sisi politisnya, pemerintah, penguasa pada waktu itu. Nah saudara-saudaraku, dikatakan dalam bacaan Alkitab kita ini, Paulus diperhadapkan dengan satu perbuatan yang sebenarnya tidak ditemukan kesalahan. Dia didakwa untuk satu perbuatan yang dia tidak pernah perbuat. Jadi boleh dikata bahwa kasus yang kemudian dialami oleh Paulus ini hanya kasus akal-akalan. Atau kalau bahasa sekarang, Paulus itu dikriminalisasi, dipolitisasi masalahnya. Ini kan hanya masalah agama. Tapi kemudian oleh pemuka-pemuka atau imam-imam kepala orang-orang Yahudi membawa ranah ini kepada hukum negara. Ya harus diproses kalau dalam cerita ini. Nah saudara-saudaraku, baik sisi politisnya, pemerintah, penguasa pada waktu itu, maupun agama Yahudi pada waktu itu, sama-sama boleh dikata itu saling menguntungkan satu dengan yang lain. Walaupun kita tahu bagaimana perjalanan hubungan orang Yahudi dengan pemerintah Romawi, ya, bagaimana orang Yahudi menganggap orang Romawi atau pemerintah penguasa Romawi pada waktu itu kafir, ya. Mereka datang menindas mereka sehingga dianggap mereka ini orang-orang yang najis, kotor.
Tapi dalam kasus ini saudara-saudaraku kita melihat dua kelompok yang bertikai kepentingan tapi bisa menyatu untuk tujuan yang sama. Yaitu apa? Paulus. Di sini kita melihat bagaimana kasus yang dialami oleh Paulus. Dia diperhadapkan oleh dua kekuatan yang kemudian Paulus sadar dia tidak bisa mendapatkan keadilan di sana. Sebab dikatakan dalam ayatnya yang kedua, imam-imam kepala orang-orang Yahudi menghadap dia, maksud di sini adalah Festus, untuk meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu agar Paulus bisa datang ke Yerusalem. Tapi tujuannya adalah bukan untuk memberikan keadilan kepada Paulus, tapi tujuan mereka adalah supaya mereka punya peluang untuk bisa membunuh Paulus dalam perjalanan. Menarik saudara-saudaraku kalau kita melihat bacaan ini. Bahwa yang merencanakan kejahatan bukanlah orang-orang yang tak beragama. Yang merencanakan kejahatan bukanlah orang-orang yang kemudian jauh dari kebenaran. Orang kafir lah, orang yang kemudian ateis lah kalau kita bisa bahasakan demikian. Tapi orang yang merencanakan kejahatan membunuh adalah mereka yang disebut imam-imam kepala. Orang-orang Yahudi yang kita tahu adalah orang yang beragama. Namun saudara-saudaraku, karena kebencian, kesucian, kesalehan, mereka abaikan. Hanya untuk apa? Membalas dendam, ketidaksukaan mereka pada Paulus. Ini memang aneh. Mereka yang menyebut diri kaum agamawan, tapi dari sanalah muncul kejahatan. Nah saudara-saudaraku, sekali lagi kita melihat apa yang dihadapi oleh Paulus. Dia tidak hanya berhadapan dengan komunitas agama besar waktu itu, tapi dia juga berhadapan dengan kekuatan politik penguasa pada waktu itu. Yang dalam bagian Alkitab ini seperti di dalam ayatnya yang ke-9. Festus hendak mengambil hati orang Yahudi. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudaraku, seseorang yang diharapkan memberikan keadilan pada Paulus, tapi malah berpihak dan kemudian tanda petik main mata dengan orang yang kemudian hanya akan merugikan Paulus. Tentu keadilan tidak bisa didapat. Sebab orang Yahudi punya rencana yang jahat. Tapi Festus mau mengambil hati. Supaya apa? Jangan kelompok yang besar ini bisa mengganggu stabilitas keamanan di daerah yang dia pimpin. Apalagi dia baru di sana. Dia baru menggantikan pemimpin yang lama. Sehingga bicara agar supaya kepemimpinan itu bisa sukses. Maka dia kemudian mencari aman dengan apa? Bergaul atau mengambil hati orang-orang Yahudi. Tentu sebagai seorang politikus waktu itu, dia sadar kekuatan orang Yahudi ini besar. Kalau dia kemudian mengambil keputusan yang merugikan kalangan orang Yahudi, ini bisa jadi ancaman. Dan ini bisa mengganggu stabilitas politik selama dia memimpin. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus berhadapan dan dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian tidak bisa memberikan keadilan kepadanya. Tapi di sini kita belajar saudara-saudaraku dari Paulus soal bagaimana dia menggunakan instrumen-instrumen atau sistem-sistem hukum pada waktu itu untuk mendapatkan keadilan. Dia tidak menggerakkan massa, dia tidak memobilisasi massa buat kerusuhan. Kenapa? Karena ini sudah tidak beres. Tapi sebaliknya, dengan hikmat Allah, dia menggunakan hukum yang ada pada waktu itu. Di sini dalam bacaan Alkitab kita melihat bagaimana Paulus bersikap bijak. Ketika dia diperhadapkan dengan ketidakadilan, dia tidak berdiam diri. Firman berkata dalam ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri. Saudara-saudaraku, apa yang tentu kita bisa pelajari dari teladan Paulus dalam bacaan Alkitab ini? Di tengah ketidakadilan yang kita alami, bisa saja kita bersikap emosional dengan segala perlakuan-perlakuan yang kita alami. Tentu kita semua ingin diperlakukan benar. Kita semua ingin diperlakukan adil. Tapi mau berharap kepada siapa? Ironi di negara hukum ini adalah rugi kita dapat bukan karena kita melanggar hukum,
tapi rugi kita dapat karena kita menaati hukum. Coba perhatikan saudara-saudaraku. Malah orang yang kemudian mau menegakkan kebenaran, hukum yang sebenarnya malah dilengsarkan, malah dijauhi, malah kemudian dijadikan musuh. Hukum hanya berpihak seolah-olah kepada mereka yang punya kepentingan. Seringkali kita mendengar hukum garang ke bawah, tapi dia tidak garang ketika kemudian hukum itu menimpa orang-orang yang kemudian dekat dengan penguasa ataupun pejabat ataupun pemimpin-pemimpin. Saudara, ini kenyataan yang kita hadapi. Bagaimana kita bersikap? Apakah kita harus berdiam diri melihat ketidakadilan ini? Paulus memberi contoh kepada kita. Pertama, kebenaran, keadilan itu harus disuarakan. Di sini Paulus kasih contoh. Ketika dia difitnah, diberikan dakwaan yang tidak benar, dia tidak hanya berdiam diri, tapi dia bersuara. Dia kemudian dikatakan membela diri. Yang berikut saudaraku, walaupun Paulus bersuara, dia membela diri, tapi selanjutnya kita belajar dari Paulus adalah dia menggunakan sistem hukum untuk mendapatkan keadilan. Aku mau naik banding ke Kaisar. Dia tidak mendapatkan keadilan di hadapan Festus. Tapi tentu dia sadar, apapun yang bisa jadi ruang untuk menemukan keadilan, itu yang dia perjuangkan. Dan ini tentu jadi refleksi bersama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bersikap di tengah dunia ini, di tengah negara kita yang sementara memperjuangkan keadilan. Mari kita jadi pelaku-pelaku kebenaran yang kemudian mampu menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan. Jangan biarkan kita jadi orang-orang yang seperti pemuka-pemuka, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang hanya mau mencari kesalahan. Jangan jadikan diri kita sama seperti Festus yang karena ingin mengambil hati banyak orang, mengambil keputusan yang keliru. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang seperti Paulus, yang tidak emosi ketika ketidakadilan menimpanya, tapi ketika ketidakadilan menimpanya, dia mencari keadilan sesuai hukum yang berlaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.